Halo, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue bakal jelasin metode farming untuk mid game di AFK Arena Companions Indonesia. Nah, pertama-tama kalau untuk mid game itu lu farmingnya udah nggak bisa di Champions lagi. Kenapa? Karena udah bakal sulit. Nah, saran gue misalnya dari early game ke mid game ke 3 tim gitu ya, cepet-cepet kejar ke chapter 31. Kenapa? Karena di chapter 31 atau 32 ya kalau nggak salah ya, itu bakal dapet dari sini AFK rewards-nya itu bakal dapet red equip yang mana itu buat upgrade hero lu biar tambah kuat gitu. Ini gue dapet banyak lumayan ya, dan jangan pernah beli di sini di store kalau untuk item. Nah, makanya gue saranin cepet-cepet kejar di chapter 31 atau 32. Karena kalau lu beli di sini bakal rugi. Mending ambil buat T1-nya, T1 stone-nya, biar lebih cepet gitu upgrade-nya, dan gak rugi-rugi banget lah ya. Kalau buat nunggu juga ntar juga bakal dapet. Cuman ini agak RNG dan munculnya kadang random ya, nggak bisa dipredik juga kalau untuk munculnya equip yang agility, intelligence atau strength ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya gue saranin ya, farmingnya itu di arena. Usahain nyari duo yang lumayan kuat lah ya, minimal top 10 lah gitu, biar enak ya, biar maksimal. Kenapa? Karena di Champions udah banyak nge-stack nih, jadi andalan buat nyari diamonds-nya itu dari sini. Minimal nyari yang kalau mau maksimal ya, itu top 10 lah, top 10. Jadi ininya, koinnya itu bisa dapet buat beli dua kayak gini nih, buat beli dua. Nah, bisa dapat SG sama dapat red chest ya, red chest buat upgrade signature item kayak gitu. Nah, saran gua kalau di arena, misalnya hero lu kan nggak kuat-kuat banget ya, misalnya kita F2P banyak spender lah ya, banyak spender itu aim aja. Kebetulan gua kan kalau di Indonesia itu reset daily-nya itu jam 7 pagi ya, dan kebetulan juga gue orangnya lumayan bangun pagi ya, kadang jam 6.55 itu gue login. Ini gue attack di menit-menit akhir. Jadi misalnya lo attack ini nih, dia udah nggak bisa balas lagi di sini, udah nggak bisa balas lagi. Jadi usahain aja kalau misalnya udah mau reset itu di menit-menit akhir, kalau memang eh, nggak bisa buat hero nya kuat di early lah, buat nahan dari awal ya, buat nahan dari awal mending aimnya itu di menit-menit akhir. Jadi ntar nggak bisa dibales, nggak bisa diserang balik gitu. Jadi langsung reset jam 7-nya, dan bakal dapet rewards yang bagus kalau buat ngincar top 10. Mending aimnya di menit-menit akhir. Nah, terus di Dream Dreams ini jujur aja dikejar dulu aja sebelum merger, karena nanti setahu gue ya, kalau nggak salah itu di hari ke 50 atau 40 deh, ini bakal di merger buat Dream Limps-nya, jadi bakal sulit. Mending kalau gue ya, saran gue ini top 30 deh kejar. Kenapa? Karena top 30 itu lumayan ya hadiahnya ya. Ininya kalau nggak salah itu 15, ininya 3 atau 4. Terus kalau udah di merger itu bakal dapet tambahan buat red chest gitu. Jadi lebih enak lah. Kalau top 30 kalau nggak salah gue dapetnya 2 ya. 2 kalau nggak salah. 2 atau 3 gitu. Nah, terus karena nggak bisa farming di Champions dan Forket, itu farming buat emblem, equip, dan lain-lain itu farmingnya di sini kalau buat equip. Nah, di sini bakal dapat banyak. Ini kayak red chest, emblem, dan juga banyak soulstone ya. Ini buat upgrade equip rata-rata. Banyaknya sama dapat soulstone ini penting banget guys kalau buat upgrade hero ya, biar dapat awaken hero ya. Soalnya pasti masalah utama kalau early itu di soulstone. Menurut gue ya, masalah utama pasti di sini nih. Biasanya kalau mau upgrade hero, ininya nunggunya lama, kudu gacha terus gitu. Nah, saran gue itu aja kalau buat di sini di arena. Tadi gue bilang nih di aim aja di menit-menit akhir,
sebelum reset ya, kayak 5 menit terakhir gitu. Itu di aim aja di top 10 lah misalnya. Dan usahain duo lu ya lumayan kuat lah ya, yang kayak 10 besar atau 30 besar masih nggak masalah. Kayak gitu. Karena kita udah nggak bisa push di Champions lagi, nggak bisa menurut gua. Kadang ngestak 1 minggu atau 2 minggu ya di tiap chapter ya buat naiknya. Ini aja gua udah ngestak sekitar seminggu buat ke sininya aja nih, dari sini ke sini ke 3936 ini seminggu buat ngestaknya. Nah, terus farmingnya juga di sini guild hunt. Nah, guild hunt ini kalau memang chariotnya udah level 7 nih, mending lu simpen aja ininya, partsnya ya. Partsnya ini buat disimpan aja buat minggu depan. Jadi entar bakal langsung ke level 7. Jadi ininya bisa maksimal nih. Rewardsnya dari chestnya ini bisa maksimal. Dan buat guild lu juga bakal ngebantu banget kalau ini udah, kan sia-sia ya kalau kita upgrade kayak gini ya. Padahal udah maksimal. Mending simpan buat di minggu depannya. Kalau udah maksimal kayak gini, ditabung aja dulu, nanti langsung repair itu langsung, kalau nggak salah kalau udah seminggu ya, di seminggu tabung itu dapatnya 1000 parts gitu ya. Kalau 1000 parts kalau nggak salah gua itu 40.000 gold coin. Nah, gold coinnya 40.000 itu lumayan lah buat nyicil di buat T1 Stone ini. Sebulan ini kalau hitungan gue ya, kemarin gue tuh dapatnya 3, ini 2, ini 1 gue ngambilnya, karena gue ini fokus ke hero-hero tank gue biar ngebantu kayak gini. Nah, dan kalau resource-nya kan udah agak sulit ya buat dapat resource-nya ya. Itu better lu simpen aja nih, kayak emblem silver, gold emblem, sama ini red chest, itu buat hero yang lu prioritasin. Kalau gue gini, gue tabung ini karena gue mau buka Solise, ini cuman kurang ya sekitar 20-an lagi lah ya. 20-an lagi buat buka Solise. Ini satu kali upgrade hero aja udah kebuka Solise. Ini gue buat Solise aja, nggak apa-apa kayak telat gitu ngupgrade signature item hero yang lain ya, daripada entar kesulitan gitu buat nyarinya kelamaan. Mending better ditabung aja buat hero-hero yang memang diprioritasin. Jadi emblemnya nggak salah-salah kayak gini. Ini gue salah nih. Ini gue salah. Kemarin gue upgrade dulu. Harusnya gue tabung buat ya buat Dika atau Miska atau buat Mira mungkin kayak gitu. Ini better ditabung aja deh. Soalnya ini bakal sulit banget. Apalagi nih silver emblem. Silver emblem dapatnya sulit banget. Biasanya dari store doang. Kalau ini lumayan gampang ya. Kalau ini ya di faction tower keluar terus silver emblem yang jarang. Jadi silver emblemnya mending ditabung aja, sama ini ditabung aja. Kalau memang belum jadi ya. Soalnya yang perlu SI 30 menurut gua kalau buat mid game itu Dracula, Trisea, sama Solise. Solise itu perlu SI 30 ya buat buka ininya ya. Revive-nya ya plus 30. Nah, soalnya kalau Awaken Brutus menurut gua SI 20 aja udah cukup. Ini udah cukup nih SI 20. Nanti aja kalau buat late game upgrade-nya ke plus 30-nya. Soalnya bedanya cuma dikit kalau masalah Awaken Brutus sama Solise ya. Itu perbandingannya dikit banget. Kalau Solise ini banyak banget bergunanya di kayak Dream Limbs, Forked atau Champion. Tapi kudu plus 30 menurut gua. Kalau plus 20 di Forked agak kurang. Karena belum bisa cheating death nih. Belum bisa cheating death. Nah, agak bedanya tipis lah. Tapi kalau menurut gue better tetap Solise dulu, biarpun Awaken Brutus lebih kuat di Champions. Awaken Brutus menurut gue lebih kuat di Champions sama Forked, bakal ngebantu banget. Tapi karena lu main Wilders, dan Wilders itu hero-nya udah ya satu paket udah kuat semua ya, kayak Trisea, Miska, Lika, Nevanti. Nah, better upgrade Solise dulu, jadi udah dapet solid tim ya. Kalau buat tambahan mending nanti aja tetap fokus ke Wilders dulu. Nanti baru abis dari Wilders baru ke Maulers kayak gitu biar lebih enak. Nah,
Dari gua gitu aja. Kalau ada yang ingin tanyain atau gua salah-salah jelasin dan kurang jelasinnya bisa di chat di kolom komentar aja ya. Makasih.